وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para ulama kami yang dimuliakan, para imam kami, para agama kami, para orang tua kami, tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak, alhamdulillah, adik-adik yang juga hadir bersama kita. Alhamdulillah, semoga dulu kita di sini prioritas yang kita insyaallah adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Jalal. Sembari memasang niat yang kedua, yaitu i'tikaf di masjid. Memasangnya i'tikaf di dalam masjid, sehingga dulu kita di sini insya Allah bukan hanya mendapatkan pahala majelis ilmu saja, melainkan kita juga insya Allah harapannya juga Allah berikan pahala i'tikaf di tujuan. Wassalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebelum saya lanjut saya mohon izin, Ustaz Hasan tidak dapat mengisi karena beliau pusing dan mual-mual. Kemudian beliau juga mengirimkan salamnya untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga beliau juga memberikan amanah kepada saya untuk membahas sebuah tema yang sebenarnya tema ini berat. Tema ini sedikit berat. Namun tema ini juga insya Allah sudah lewat juga masanya. Tetapi apa salahnya kita terus menggali ilmu, berharap kepada Allah untuk persiapan tahun-tahun selanjutnya. Temanya ini berbincang tentang seputar fikih korban, fikih korban. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah juga kita sudah masuk pada bulan-bulan haram, yaitu bulan Muharram pada malam ini. 2 bulan sebelumnya juga kita masih berada di bulan Haram, yang dimana dosa Allah lipat gandakan, begitu juga pahala Allah lipat gandakan. Allahu Akbar. Dan bulan Haram ini adalah bulan terakhir bulan Haram. Nanti bulan selanjutnya tidak masuk bulan Haram lagi. Oleh karena itu nasihat untuk diri pribadi saya kira lagi fasdalul khairat, memperbanyak amal kebaikan. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita langsung membahas tentang perkara fikih korban tersebut. Namun di sini saya sudah menulis tentang persoalan-persoalan yang sering ditanyakan oleh masyarakat tentang perkara korban. Namun sebelum itu, jika ada kekeliruan dalam penyampaian, jika ada kekeliruan dalam hal dalil dan istinbat hukum, mohon para ulama kami untuk meluruskan. Baik tuan-tuan, mohon izin Bapak Ibu yang saya muliakan, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa hukum korban? Apa hukum korban? Hukum korban di sini pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Beliau berpendapat bahwa yang namanya korban itu fardu ain, wajib bagi siapapun. Ini pendapat yang pertama. Dan ini dikemukakan oleh Imam Al-Auza'i dan Imam Al-Thawri, atau nama lainnya Imam Sufyan Al-Thawri. Dan juga dikemukakan oleh murid dekat Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf. Apa alasannya? Alasannya adalah di surah Al-Kautsar Allah menyebutkan bahwa fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Apa hubungannya dalil ini dengan kewajiban dari korban tersebut? Di sini ada kalimat, ada kata waw. Fasalli li rabbika wanhar. Ada waw di situ. Waw di sini disebutkan oleh ulama adalah waw akbar. Apa makna waw akbar itu? Baik. Di sini Allah menggantikan antara nahar dengan salat, digabungkan menjadi satu kalimat. Salat kita yakini hukumnya wajib, hukum ain. Setelah kata salat itu diikuti dengan kata nahar, artinya korban, dan ada waw di situ. Waw di sini, waw atau apa waw atau itu?
kalimat setelahnya masih punya keterkaitan yang kuat dengan kata sebelumnya. Berarti korban masih punya terikat sinkronisasi dengan kalimat kata sholat, sehingga hukum korban pun juga disamakan dengan hukum sholat. Nah ini dia. Dalil yang kedua, hadis Imam Ibnu Majah nomor 3123, hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan fala yudhi fala yaqrabana musallana." Barang siapa yang Allah berikan kelapangan rezeki, namun dia enggan untuk berkorban, maka kata Nabi SAW, jangan sesekali mendekati musola kami. Musola di sini maknanya bukan musola dalam artian masyarakat Indonesia. Karena Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam literasi Arab, apalagi kalau kita mengutip kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah ta'ala, kata rumah ibadah itu cuma 3: Masjidul Jami', masjid, musola. Masjidul Jami' adalah masjid di mana ditegakkannya sholat Jumat di dalamnya, dan ini tidak sembarang masjid. Sedangkan masjid biasa, masjid yang dilaksanakan 5 waktu atau kurang dari itu, tetapi tidak dilaksanakan sholat Jumat. Sedangkan musola dalam kacamata literasi orang Arab itu maknanya tanah lapang, yang dimana afdolnya dilaksanakan sholat-sholat yang dianjurkan dilaksanakan di lapangan. Termasuk sholat Id dianjurkan juga di lapangan, walaupun tetap disunahkan juga di masjid jika ada musuh-musuh tertentu. Nah ini dia. Tetapi tidak ada permasalahan tentang masalah kita, masalah istilah-istilah ini. Tetap kita menggunakan surau, musola, langgar, dan lain sebagainya. Maksud Nabi di sini, fala yaqrabanna musallana, jangan sesekali mendekati musola kami. Maknanya kata Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj, maknanya adalah jangan sesekali ikut sholat Id bersama kami. Dari ini menunjukkan seolah-olah tegasnya Nabi SAW untuk agar manusia berkorban. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat ini yang kita pegang. Mayoritas ulama, termasuk ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa hukum korban itu sunnatul muakkadah. Walaupun ada sunnah muakkadah, di sini bukan sunnah biasa, ada takkid di sini, ada penekanan di sini. Alasannya adalah dalil-dalil sebelumnya. Tetapi kenapa yang tadi wajib turun ke sunnah? Karena ada dalil yang mengurangi kewajibannya. Abu Sulaihah berkata, "Ra'aitu Abu Bakr wa Umar wa ma mu'ayyani." Aku pernah melihat Abu Bakar dan Umar tidak berkorban pada suatu hal. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang tadinya fardu ain menjadi turun menjadi sunnatul muakkadah, dan ini pendapat yang kuat. Bagi kita yang punya kelapangan rezeki, maka berkorban. Karena berkorban itu tidak ada ruginya. Kita sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan di dalam kitab yang beliau tulis namanya Al-Mughni, beliau dengan tegas menyebutkan, "La urakhisu fi tarkiha liman qaddara 'alaiha." Aku tidak memberi keringanan untuk meninggalkan ibadah korban bagi siapa yang mampu. Padahal beliau ulama yang berpendapat korban sunnah muakkadah. Namun kata Imam Syafi'i, "La urakhisu." Aku tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan korban bagi siapa yang mampu. Ini dia. Ini pendapat yang kedua dan pendapat yang kita pegang. Pertanyaan yang kedua adalah, mana yang lebih afdal, sapi atau kambing? Mana Bapak? Sapi atau kambing? Sapi atau kambing? Mungkin kita akan banyak menjawab rata-rata. Mungkin ada yang menjawab kambing, kambing boleh, kambing, ya kambing. Ada yang menjawab sapi dan lain sebagainya. Kita lihat di sini. Saya mengambil dari kitab Bidayatul Mujtahid dan juga dikumpulkan dari kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Di sini ternyata yang paling afdal terjadi 3 pendapat. Pendapat mayoritas ulama jumhur berpendapat
yang paling afdal adalah unta. Jadi nggak sapi, tapi unta. Cuma permasalahannya, ada nggak yang pernah bawa unta kemari? Anggap unta itu luar biasa mahal, itu lebih mahal daripada sapi, Dan tata cara penyembelihan unta pun ada caranya. Jadi penyembelihan itu yang kita dapatkan di kitab Bidayah Mujtahid melihat Muqtasid yang ditulis oleh Imam Ibnu Rushd. Ada dua cara penyembelihan. Yang pertama zabihah, nyembelih seperti biasa. Yang kedua an-nuski atau an-nusuk. Nusuk itu ditikam. Ada hewan-hewan yang afdalnya disembelih dengan cara nusuk, ada hewan yang afdalnya disembelih dengan zabihah. Nah, unta kata Imam Ibnu Rushd al-Maliki, unta termasuk hewan yang dianjurkan ditusuk. Jadi kata tusuk berasal dari kata nusuk. Ya, nusuk itu ditegak kemudian diginikan. Tetapi mungkin hal ini baru kita dengar. Jadi kalau sesekali masjid Darul Hikmah ada unta, seperti biasa aja. Baik, kita lanjutkan. Apa alasan ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa unta paling afdal? Alasannya adalah dalil hadis Imam Bukhari Muslim tentang keutamaan datang ke masjid di hari Jumat. Siapa yang datang di awal pertama, bahkan nama qaraba badan, maka dia seperti orang yang menyembelih unta, mengorbankan unta. Siapa yang datang di waktu yang kedua, seperti mengorbankan sapi. Jadi kalau tak ada unta, dikebawakan lagi yang afdal adalah sapi. Tak ada juga sapi, dikebawakan lagi yang afdal adalah kambing. Tak ada juga lagi, dibawakan lagi domba. Tetapi kalau menurut hadis ini adalah ayam, bisa Pak. Jadi kata yang korban. Kalau dibuat gulai, bisa kayaknya. Mungkin bisa. Tapi kalau dibuat korban, wallahu a'lam ya, walaupun niat kita baik. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa yang afdal itu kibas. Apa itu kibas? Dua domba jantan. Dua domba jantan yang memiliki dua tanduk. Cuma lagi-lagi masalahnya ada nggak awal domba di situ orang? Ada awal domba soal ini. Ada nggak dua domba? Oh, domba itu ada nggak dijual di sini? Nggak ada. Jadi tetap ambil mayoritas ulama. Pendapat yang ketiga, pendapat ini yang saya pegang. Pendapat yang ketiga menyebutkan apapun yang dapat kita korbankan semaksimal ikhtiar kita, itulah yang terbaik. Mampunya kita sapi, itu yang terbaik menurut kita. Mampunya kambing, itu yang terbaik menurut kita. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Fatwa Al-Kubra, beliau mengatakan, "Wal ajru bil ubudiyyati 'ala qadri qimati mutlaqah." Adalah pahala korban itu dilihat dari semakin berharganya hewan korban. Semakin mahal, semakin baik. Tapi tentunya ikhlas karena Allah itu lebih diutamakan. Baik, pertanyaan yang ketiga, kapan waktu penyembelihan? Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, "Man dhabaha qabla sholati fa inna dhabaha bi nafsihi, wa man dhabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa ashaba sunnatan muslimin." Barang siapa yang menyembelih korban sebelum sholat, dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat, maka dia telah menyempurnakan sunnah kaum muslimin. Cuma menjadi pertanyaannya adalah setelah sholat ini kapan waktunya? Bisa jadi memang setelah sholat, bisa jadi hari esoknya, bisa jadi lagi hari esoknya. Ternyata ulama terbagi kepada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur yang mengatakan afdalnya waktu penyembelihan itu ba'da sholat Id. Ba'da sholat Id. Jadi setelah sholat Id selesai, panitia korban sudah mempersiapkan golongnya dan lain sebagainya, maka siap-siaplah untuk berkorban. Ini hari yang paling baik. Dan juga terlepas dari perbedaan pendapat, karena ada ulama yang berpendapat lain. Ada ulama yang berpendapat lewat dari tanggal 10 itu kan sah lagi korbannya ada. Dan ternyata pendapat ini
juga dipegang oleh beberapa ulama Syafi'iyah seperti Imam As-Surjani dan juga Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kali ini walaupun mayoritas ulama Syafi'iyah menganggap waktu kurban itu tanggal 10 dan hari tasyrik 11, 12, 13. Ini. Karena itulah kenapa tanggal 10 ini menjadi alasan yang paling afdal. Inilah salah satu hikmah ketika kita ingin pergi sholat Idul Adha, dianjurkan insan bukan puasa. Kalau puasa kita full. Kalau hanya dari pada sholat subuh menuju ke sholat Id, kita kan dilarang makan, ya? Kita dilarang makan. Namanya insan, menahan diri. Hanya saja ulama terbagi kepada beberapa pemahaman. Di sini ada yang mengatakan hukum menahan ini sifatnya sunnah saja, dilanggar pun tidak ada masalah. Yang kedua mengatakan yang menahan ini hanya khusus untuk mereka yang berkorban. Yang tidak berkorban, nah tak hanya Pak nak makan lontong, nak makan sayur, nak makan sop, serah aja, tidak ada masalah. Misalnya, ini sebagian lagi mengatakan yang dilarang itu hanya makan saja. Yang ditahan, sedangkan minum tafadhal masyhur, silahkan kalau nak minum, minum. Karena di dalam hadis disebutkan yang dicegah oleh Nabi SAW hanya makannya saja, minumnya tidak disebutkan. Sebagian lagi mengatakan makan dan minum. Daripada pusing-pusing, ya, ambil pendapat mayoritas ulama. Apa itu? Menahan diri dari makan dan minum. Baik, kita lanjutkan. Sebagian lagi mengatakan waktu penyembelihan itu hanya terjadi pada tanggal 10, 11, dan 12, 13 nggak masuk lagi. Sebagian lagi mengatakan 1 bulan full Zulhijjah boleh menyembelih. Tapi ini pendapat yang lemah yang dikemukakan oleh mazhab Zahiriyah, yang dikemukakan juga oleh Imam Ibnu Hasan dalam kitab fiqhnya Al-Muhalla. Jadi pendapat yang kuat adalah 10, 11, 12, 13. Afdalnya tanggal 10, kalau ada usul mundurkan tanggal 11. Karena kalau hari raya bertepatan dengan hari Jumat, biasanya kita akan memundurkan hari besok. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah menggabung kurban dengan aqiqah? Bolehkah menggabung kurban dan aqiqah? Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah hampir sepakat mengatakan tidak boleh digabungkan niatnya. Kecuali dari ulama Syafi'iyah, ada seorang ulama dari Syafi'iyah yang membolehkannya, yaitu Al-Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi. Namun mayoritas ulama tetap tegas menyebutkan akikah itu tegak sendiri, kurban itu tegak sendiri. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa boleh secara mutlak, dan ini pendapat mayoritas Hanafiyah. Namun tegaknya istimbat hukum ini sangat lemah menurut Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Pendapat yang lain mengatakan jika kelahirannya bertepatan dengan Idul Adha, sah kalau dia berkorban sembari mengingatkan untuk akikah. Ini pendapat yang kuat adalah kalau untuk hati-hati tidak digabungkan. Akikah tegak sendiri, kurban tegak sendiri. Alangkah lebih baik dahulu berkorban dulu, karena kurban itu hanya setahun sekali. Kalau akikah itu kapan saja bisa, insya Allah kapan saja bisa. Kemudian, bagaimana syarat hewan kurban yang sah? Nah, ini jelas Nabi telah menyebutkan dalam hadis Ashabus Sunan, Sunan Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmidzi, Ibnu Majah. 4 sunan menyebutkan bahwa pertama, buntanya sebelah, yang tidak jelas sekali. Kemudian buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya awal. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, maka ini tidak sama menjadi korban. Sakit dan tampak jelas sakitnya, pincang dan tampak jelas pincangnya, kemudian sangat kurus sampai-sampai tidak nampak tulang sumsumnya. Nah, ini dia. Tetapi juga panitia korban harus juga memperhatikan umurnya. Kalau unta berapa tahun? 5 tahun, 5 tahun. Kemudian kalau sapi 2 tahun, kalau kambing itu 1 tahun, domba itu 6 bulan. 6 bulan. Nah, apa tandanya kalau kurban atau sapi itu telah mencapai umur 2 tahun? Nah, biasanya
biasanya ya dinas pertahanan pangan seperti peternakan ya yang kemarin kita jalan-jalan di ini biasanya dinas peternakan akan bekerja sama dengan MUI dan juga Kementerian Agama untuk mengecek kelayakan hewan-hewan korban. Nah, yang saya tanya kepada abang saya itu cirinya kalau sudah sampai 2 tahun gigi depannya berganti ya. Nah ini walaupun badannya bobok, bobok ya. Gemoy. Misalnya gemoy. Walaupun badannya gemoy, politik kita lewat. Walaupun badannya gemoy, tapi kalau giginya belum berganti, itu belum cukup usia umurnya. Nah, jangan sampai tertipu, Walaupun badannya kurus, tetapi giginya sudah berganti, gigi depan duanya, maka sudah dikatakan 2 tahun dan itu sah untuk dikorbankan. Kalau kurusnya masih dapat dimaafkan. Baik, pertanyaan selanjutnya lagi. Bolehkah berkorban selain dengan hewan jantan? Nah, ini dia. Mungkin di luar sana kita sering mendengar, selagi masih ada jantan, betina tak boleh. Nah, ini yang padahal berbeda dengan yang disabdakan oleh Nabi SAW. Hadis Imam An-Nasai dan Abu Dawud, di mana Rasulullah bersabda, "Anil ghulami syadani wa anil jariyati syatan la yadurruhum qur'anatun inatan." Kata Nabi SAW, anak laki-laki hendaklah diakikahkan dengan 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan dengan 1 ekor kambing, dan tidak membahayakanmu. Wala yadurrukum, tidak ada masalah kalau engkau ingin memilih kambing jantan ataupun betina, ada masalah. Tidak ada masalah. Silahkan pilih kemauan kita. Kalau misalnya kita punya anak laki-laki, karena harga kambing jantan itu biasanya 2 kali lipat dibandingkan betina. Kalau kita cukup mampunya beli yang 2 hewan kambing betina, silakan beli, tidak ada masalah, silakan beli. Namun Al-Imam Asy-Syirazi menjelaskan, ya, dalam hal kurban, afdalnya tetap jantan. Apa alasannya? Alasan beliau pribadi. Alasannya adalah daging hewan kurban jantan lebih enak, iya bang. lebih enak dibanding betina. Allah alam, kita tidak mengetahui. Baik, pertanyaan selanjutnya. Walaupun pertanyaan ini sebenarnya tak terjadi, tetapi setidaknya jadi wawasan kita. Bolehkah menyembelih kurban di malam hari? Pernah terjadi? Baik. Apakah boleh menyembelih kurban di malam hari? Kita ambil kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj yang ditulis oleh Imam besar mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi. Beliau berkata, "Wakhtalafu fi jawaz al-udhiyyah ila yadi ayyam at-tab'id." Faqala Asy-Syafi'i tajuzu laylan ma'al qira'ati wa laylan. Baik, kata Imam An-Nawawi, para ulama berselisih pendapat mengenai bolehnya kurban di malam hari. Ternyata luar biasa ulama kita ini. Perkara kurban malam hari itu juga terjadi beda pendapat. Namun kata Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i membolehkannya hanya dengan makruh, karahah dengan makruh. Nah, ini dia. Karena yang dikhawatirkan yang disembelih lain yang kena lain. Kalau malam hari. Ini. Selanjutnya, adakah doa khusus ketika menyembelih kurban? Ada. Selain Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Baik. Selanjutnya, ada sambungannya. Ibu-ibu bertanya kepada saya, Pak, katanya dia laki-laki suami saya nanti dapat 2 orang istri. Saya terpaksa menjawab betul. Tapi kami tidak cemburu, Pak. Hadisnya masih panjang. Kata Nabi SAW, tidak akan ada perselisihan di antara mereka. Jadi Pak, rasa cemburu dalam hati ibu nanti Allah cabut, Pak. Ridho langsung kalau Bapak dapat 1 dari istri di dunia, 1 dari kalangan bidadari. Ini Pak. Maksimal berapa bidadari yang akan didapat? 73 bidadari, 72 bidadari. Masya Allah. Ada yang mau nggak? Jangan dijawab yang istrinya hadir di sini. 72 bidadari ini hanya orang-orang khusus. Siapa mereka? Mereka yang berperang di jalan Allah, wafat syahid insyaallah di jalan Allah. Jadi kawan-kawan kita, saudara-saudari kita di
Palestina, mereka itulah sebaik-baik umat. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan yang ke-10. Pertanyaan yang ke-10. Sahkah kurban jika diniatkan untuk orang yang telah wafat? Nah, ini sahkah kurban kalau diniatkan untuk orang yang telah wafat? Pendapat pertama, sayang Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita menyampaikan kajian fikih, kita harus jujur dalam penyampaian. Ini yang bisa dinasihatkan oleh guru dan kita, ulama besar kita, Imam Buya Yahya Bismillah Ta'ala. Saya sangat senang dengan kajian ini. Salah satu kejujuran Buya Yahya ketika menyampaikan fikih, beliau pernah membahas tentang hukum cadar. Hukum cadar kata Buya Yahya, bisa Bapak Ibu cari di videonya di YouTube, itu wajib menurut mazhab Syafi'iyah, bukan sunnah, wajib. Hanya saja kita keluar dari pendapat tersebut mengambil pendapat gurunya Imam Malik bin Anas bin Malik Al-Badani yang berpendapat cadar itu sunnah saja. Begitu juga dalam hal ini, apakah sah kurban seseorang ketika diniatkan untuk orang yang telah wafat? Maka dalam mazhab Syafi'iyah tidak sah. Ya kita lihat penjelasannya. Dan Imam An-Nawawi yang saya kutip dari kitab Minhajul Talibin jilid 5, jilid 3 halaman 333, terbitan dalam Muassasah Ar-Risalah. Beliau mengatakan, "Wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi idzni, wala 'anil mayyit idza lam yusi biha." Tidak sah kurban untuk orang lain kecuali atas izin darinya, dan tidak sah kurban untuk mayit kecuali ada wasiat darinya. Nah, ini dia. Hanya saja pendapat ini tidak kita pegang. Pendapat yang kita pegang adalah pendapat mayoritas ulama yang berpendapat sah kurbannya jika diniatkan untuk ahlul mayyit. Apa alasannya? Kata Al-Imam Al-Mughni Al-Hisni Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan bahwa masa iya tidak boleh kita bersedekah atas nama mayit. Padahal sedekah ini salah satu yang diperlukan oleh orang yang telah wafat. Nah, ini menjadi sah-sah saja. Silahkan berniatkan korban untuk orang yang telah wafat di antara kita. Ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang agak berat ini. Apa hukum panitia kurban mendapatkan jatah khusus? Kalau Bapak Ibu sudah melihat video guru kita Ustaz Abu Somad, jelas tugas, apalagi dikirimkan sama Buya Mulyadi di Subuh Klinik. Aktif terus, luar biasa, jelas tegas, gak boleh. Ini kita pelan-pelan menjelaskannya. Dalilnya adalah hadis Imam Bukhari, di mana Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an naqra ala kulli wa an naqsim al-qamara wa juludana wa jilana wa ala masakin wa la matiya fi zarabiha in syai'an nahnu fi bidayah." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku, Ali bin Abi Thalib sebagai panitia, tapi bukan tukang jaga. Di sini kita harus bedakan dulu antara panitia dengan panitia tukang jaga. Ada panitia itu hanya sekedar mengumpulkan duit, mencatat dan sebagainya. Bolehkah dia mendapatkan daging khusus? Boleh. Ada masalah. Tapi kalau dia tukang jaga, nah ini pelan-pelan kita bahas. Ya, ini. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah ini berkorban dengan 100 ekor unta. Ya suka ibadah Nabi 100 ekor unta. Allah pula kita. Begitu juga Rasulullah ketika menkhidbah Khadijah binti Khuwailid, mahalnya 100 ekor unta juga. Memang kaya Allah. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, aku diperintahkan untuk membagi semuanya, termasuk kulit, tulang dan lainnya, diratakan semuanya. Kadang-kadang kita sisakan Pak ya, kita sisakan, tapi sama dulu. Kalau di sini hadis ini, di semuanya diratakan, tetapi orang kita kadang-kadang ada yang mencibir. Nah, berbandingnya korban setelah di kulit pun dibagi kawat. Kawat apa dia pula kelola kulit? Padahal ada yang juga berharap dapat tulang, yang nanti masak sup tulang. Apalagi pasti seger. Nah, kita lanjutkan. Dan aku kata Ali bin Abi Thalib tidak boleh memberikan apapun bagian dari korban kepada
siapa tukang jaga itu? Kita lihat penjelasan Imam An-Nawawi lagi. Imam An-Nawawi mengatakan, wa qala Syafi'iyah, berkata pula Syafi'iyah, yahrumu iqta'ul jaziri bi ujratihi syai'an minha di hadithi Ali radhiyallahu anhu sadaq bil qahl. Ulama Syafi'iyah berkata, haram memberikan tukang jaga upah dari hasil yang ia jaga mengikuti hadis itu. Tetapi fa in tubi'a ilayhi bi taqlihi aw 'ala sabilil hadiyyah fala ba's. Tetapi kalau tukang jaganya ini termasuk fakir miskin, boleh diupahkan khusus untuk fakir miskin. Atau niatnya hadiah, atau niatnya hadiah. Cuma di sini perlu kita dudukkan dulu antara hadiah dengan upah, ada akad yang berbeda, ada akad yang berbeda. Jangan sampai niat kita hadiah, tapi tata cara akadnya adalah upah. Jadi upah dengan hadiah perbedaannya cuma satu. Apa perbedaannya? Kalau upah itu ada akad di awal, ada akad di awal. Contoh misalnya, sehingga kurban dikumpulkan dari hewan kurban yang sudah ditaruh di sana, diikat di sana. Sehingga kurban dikumpulkan, maka panitia mengatakan, Bapak Ibu, bolehkah kami minta fisiknya, nanti sisa-sisa dari kurban itu kami minta sedikit untuk masak-masak bersama. Maka kalau sehingga kurban boleh, ini akad, maka hukumnya masuk ke upah. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan di awal, misalnya sudah diratakan, sudah dibagi semua, ternyata masih ada 10 bungkus lagi, siapa yang nak menerimanya? Nah, jadi ya sudahlah, kata sahibul kurban, ambil aja sama panitia, sah, dan itu hadiah. Nah, hadiah. Tetapi biayanya ada pengecualian. Banyak kejadian di mana panitia kurban sengaja mengambil sebagian kecil dari daging kurbannya, kemudian dijadikan untuk masak-masakan makan bersama. Apakah makan bersama ini diperbolehkan? Data wilayahnya Rasulullah Ta'ala, dan hal ini juga saya tanyakan kepada guru-guru kami, termasuk Ustaz Dasman juga. Beliau menyebutkan boleh saja dengan catatan mayoritas yang makan bukan panitia. Jadi selain panitia yang makan, diundang masyarakat sekitar, maka boleh dia ikut makan. Tetapi kalau yang makan hanya panitia saja, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Atau misalnya begini aja, panitia 50 orang, diundang masyarakat cuma 5 orang. Nah, ini mau politisi syariat namanya. Ini mau politisi syariat namanya. Allahu Akbar. Tetapi alangkah lebih selamat lagi cara kedua adalah kalau ada yang akikah waktu itu, dari akikahnya yang untuk makan bersama-sama panitia. Atau misalnya dilebihkan duitnya, tahun lalu 2.700.000, tahun ini per orang 3 juta, 300 ribunya akan kita belikan sapi seekor yang bukan bagian dari korban. Dan itu disembelih, itu diolah sama-sama, makan sama-sama, lebih selamat, lebih selamat. Karena tukang jalan ini yang akan memberikannya pahala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, bolehkah berhutang untuk korban? Boleh jika ada gambaran ke depannya untuk bayaran hutangnya. Tetapi kalau hutangnya sudah jatuh tempo, mana didahulukan? Hutang dulu atau korban dulu? Hutang terlebih dahulu. Kalau sudah bulan depan wajib dilunasi. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin yang Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan sekedar perkenalan juga, karena saya memberikan kondisi di kajian malamnya. Kali ini sudah sering dan sering menggunakan satu alhamdulillah. Tapi bagi yang saya muliakan, mungkin yang sedikit ini dapat saya sampaikan bila uang, saya mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyampaian saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada materi yang keliru, mohon ada ulama kami akan tujuh ajarnya. Kalau ada lisan yang tersilat, mohon maaf bahwa kami akan tujuh ajarnya. Karena berbicara juga hanyalah manusia yang biasa. Hanya yang dapat saya sampaikan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.